Pada video kali ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri dan limit diketahinggaan. Pertama-tama kita akan membahas dulu limit fungsi trigonometri. Jadi yang pertama akan kita bahas ialah teorema-teorema yang ada pada fungsi trigonometri ya, teorema-teorema limit fungsi trigonometri. Jadi untuk sembarang bilangan real itu selalu berlaku limit x menuju c sin x itu sama dengan sin c, limit x menuju c cos x itu sama dengan cos c. Bukti dari dua sifat ini bisa dilihat pada buku maupun pada video penjelasan Pak Wono. Tapi dari dua sifat ini dan dengan memanfaatkan sifat aljabar limit, kita bisa menurunkan limit fungsi-fungsi trigonometri yang lain seperti tangen gitu ya, itu kan sin per cos, kemudian kotangen, sekan, dan kosekan gitu ya. Tentu ini semua berlaku untuk setiap c di bilangan real di mana fungsi-fungsi ini terdefinisi ya. Jadi untuk setiap c pada domain masing-masing fungsi-fungsi ini. Nah, kemudian limit fungsi trigonometri, bentuk-bentuk khusus yang tidak bisa kita hitung atau tidak bisa kita turunkan dari sifat aljabar limit ialah bentuk-bentuk berikut. Ya, yang pertama, limit t menuju 0 dari sinus t per t itu sama dengan 1. Kemudian limit t menuju 0 1 min cos t per t sama dengan 0. Sekali lagi buktinya bisa dilihat pada buku maupun video Pak Wono. Jadi di sini tidak akan dibahas, yang hanya akan dilihat di sini ialah kalau dari grafik ketika t-nya menuju 0 dari kiri kita lihat bahwa fungsinya akan menuju 1, ketika t menuju 0 dari kanan fungsinya akan menuju 1 juga. Yang ini ketika t-nya menuju 0 dari kiri, nilai fungsinya akan menuju ke 0. Ketika t-nya menuju 0 dari kanan, fungsinya juga akan menuju ke 0. Nah, dari sifat yang sudah kita peroleh ya, dari teorema-teorema sebelumnya kita sudah peroleh tadi, kita bisa menghitung nilai limit tertentu ya, seperti limit t menuju 0 dari tangen t per t. Kalau kita tulis di sini tangen t per t itu kan sama dengan sinus t per cos t ya, dibagi dengan t. Ini akan sama dengan mengatakan sinus t per cos t dikalikan dengan 1 per t, atau ini akan sama dengan mengatakan sinus t per t dikali 1 per cos t. Jadi kita manipulasi sedemikian sehingga muncul bentuk yang kita sudah kenal sebelumnya ya, ini sin t per t. Nah, jadi kalau kita mau hitung limit t menuju 0 di sini ada, maka ini akan sama dengan menghitung limit t menuju 0 yang ini, limit t menuju 0 yang ini, dan limit t menuju 0 yang ini. Dan kita tahu bahwa ini limitnya ketika t menuju 0 1, yang ini ketika t menuju 0 cos 0 1 ya. Jadi kita peroleh nilainya 1. Kemudian untuk yang kedua, sin 2 limit x menuju 0 sin 2x per tangen x. Ini yang kita lakukan ialah kita kalikan dengan 2x per 2x atau kita bagi dengan 2x per 2x. Sehingga yang ini kita punya bentuk limit x menuju 0 dari sin 2x per 2x dibagi dengan tangen 2x per 2x gitu. Nah, sebelumnya kan yang kita punya bentuknya, ini tangen x ya, tangen x gitu. Sebelumnya bentuk yang kita punya ialah apa? Sinus sesuatu di sini yang sudutnya ini sama dengan pembaginya gitu kan. Jadi untuk menggunakan teorema sebelumnya kita substitusi atau kita misalkan t sama dengan 2x, maka bentuk yang atas itu akan menjadi apa? Sinus t dibagi dengan t gitu. Kemudian yang bawah ya tangen x kita biarkan saja ya. Jadi kita punya di sini tangen x dibagi x gitu dikali 2, 2-nya keluar ya. Nah, di sini kita punya limit x menuju 0. Perhatikan bahwa saat ya, ini ditulis nih, saat x-nya menuju 0 maka t-nya juga menuju 2 kali 0 kan, atau menuju 0 gitu ya. Jadi kita bisa tuliskan, coba kita lihat sama-sama. Ini yang tadi, ketika t-nya menuju 0, ketika x-nya menuju 0, t-nya juga menuju 0. Jadi ekspresi yang ini bisa kita tulis sebagai itu ya. Yang atas itu limit t menuju 0 sin t per t, yang bawah limitnya limit x menuju 0 tangen x per x ini 1 dibagi setengah 2. Nah, selanjutnya kita akan membahas limit diketahinggaan ya, limit saat x-nya menuju tak hingga atau minus tak hingga.
Pertama kita harus bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan X menuju tak hingga atau minus tak hingga. Jadi limit fungsi di tak hingga ya, itu merupakan suatu limit fungsi jika variabelnya membesar tanpa batas, kita tulis X menuju tak hingga, dan mengecil tanpa batas, X menuju minus tak hingga. Sekali lagi di sini tak hingga bukan bilangan. Dia hanyalah simbol yang menunjukkan bahwa variabel X membesar tanpa batas, variabel X mengecil tanpa batas gitu. Yang kita ingin lihat bagaimana perilaku fungsinya, ya. Nah, untuk mengevaluasi nilai limit X menuju tak hingga fx ya, kita bisa mengevaluasinya melalui limit T menuju 0 plus dari F per T. Kenapa? Karena kita lihat bahwa kalau ketika T-nya menuju 0 dari kanan, variabel ini 1 per T akan membesar tanpa batas. Kalau kita lihat grafik grafik gitu ya, ini grafik fungsi 1 per X atau grafik fungsi 1 per T. Kalau X-nya itu membesar tanpa batas gitu, maka si fungsinya akan menuju makin lama makin dekat ke 0. Kemudian ketika X-nya itu mengecil tanpa batas, jadi ke sini ya, maka makin lama ini makin dekat ke 0 ya. Gambarnya nggak begitu bagus ya. Tapi ini bisa digunakan untuk mengevaluasi atau menghitung nilai fungsinya, nilai limitnya. Sebagai contoh, misalkan ya, kita diberikan fx sama dengan x dibagi x kuadrat plus 1, kita diminta untuk menghitung limit x menuju tak hingga dari fx ya. Kalau kita gambar fungsinya ini. Ya, jadi kalau kita lihat sebenarnya kalau dari grafik aja gitu ya, kalau dari grafik aja, ketika x-nya itu membesar tanpa batas, nilai fx akan semakin lama mendekati sumbu x ya, semakin mendekati ini menuju ke 0 gitu, y sama dengan 0 tapi nggak pernah menyentuh, tapi lama-lama dia akan menuju ke situ gitu ya. Ketika x menuju minus tak hingga juga begitu. Nah sekarang kita ingin dengan hitungan meyakinkan kita gitu ya bahwa memang betul gitu. Coba kita lihat. Caranya ialah dengan mengevaluasi. Nah ini ya, ketika kita ingin menghitung limit x menuju tak hingga fx, yang kita evaluasi ialah limit t menuju 0 dari kanan f per t. Ya, ini artinya apa? Setiap variabel x di sini kita ganti dengan 1 per t. Jadi kita punya 1 per t dibagi 1 per t kuadrat ditambah 1. Kenapa tahu-tahu ada angka 0 di sini ya? 1. Ya, jadi ini akan sama dengan kita punya ini t kuadrat per t kuadrat. Jadi ya kita setelah sederhanakan kita peroleh ini. Ya, jadi limit t menuju 0 dari t 0, limit t menuju 0 dari t kuadrat 0 kuadrat ditambah 1. Ya, jadi 0 dibagi 1 sama dengan 0. Kemudian cara lainnya ialah mungkin cara yang sudah dikenal di SMA gitu ya. Jadi limit x menuju tak hingga fx itu kita tulis ini dan kita kalikan dengan pangkat tertinggi gitu ya, dibagi 1 per x kuadrat, ini dibagi 1 per x kuadrat. Maka kita akan peroleh limit x menuju tak hingga 1 per x gitu ya, di bawahnya ini membesar tanpa batas. Suatu bilangan dibagi suatu yang membesar tanpa batas, ya ini menuju ke 0, ini menuju ke 0, ini menuju ke 1, 0 dibagi 1, 0. Kemudian contoh yang kedua, jadi misalkan kita diberikan suatu fungsi fx itu sama dengan x dibagi akar x kuadrat plus 1. Kita diminta untuk menghitung limit x menuju minus tak hingga dari fx. Kalau dari grafiknya kelihatannya menuju ke min 1 ya, tapi coba dengan perhitungan, ingat bahwa ketika kita ingin menghitung limit x menuju minus tak hingga dari fx, kita hanya memperhatikan untuk x-nya yang negatif ya. Maka penulisan ini ya, kita limit x menuju minus tak hingga x dibagi akar x kuadrat plus 1, ini akan sama dengan ini ya, dikalikan dengan dibagi dengan pangkat terbesar gitu ya, jadi akar x kuadrat. Nah, harus hati-hati di sini ya. Jadi akar x kuadrat itu selalu positif ya. Jadi akar x kuadrat itu sama dengan mutlak x. Nah, kemudian di sini yang kita tinjau itu x yang kurang dari 0. Jadi apa? Jadi si mutlak x ini akan sama dengan minus x gitu. Ya, jadi coba kalau kita lihat ya. Jadi kita punya di sini x dibagi mutlak x-nya itu minus x. Ya, karena x di sini nilainya negatif, kalau dikasih minus di sini jadinya positif ya. Jadi harga mutlaknya sama dengan minus x. Kemudian yang ini ya masuk aja ya. Jadi akar x kuadrat plus 1 per x kuadrat. Nah, yang atas x dibagi dengan minus x itu 1.
yang ini 1 per X kuadrat ya. Yang ini akan menuju ke 0 ya, 1 dibagi satu bilangan yang besar sekali ya, positif besar sekali gitu. Jadi dia akan menuju ke ini min 1 dibagi dengan akar 1 gitu. Ini ada minusnya. Jadi dia akan menuju ke min 1. Nah, ini definisi formalnya ya. Definisi formalnya mengikuti definisi formal limit. Definisi formal limit ya. Jadi limit T menuju 0 F1 per T sama dengan L, berarti untuk setiap epsilon besar dari 0 ada delta, sehingga untuk T yang berada di antara 0 sampai delta berlaku ini. Ya, ini akan ekivalen dengan limit X menuju T hingga Fx sama dengan L. Ya, sama-sama untuk setiap epsilon. Di sini kalau di sini ada delta sehingga 0 kecil dari T kecil dari delta, maka kita akan punya di sini 1 per T lebih besar dari 1 per delta gitu ya. Nah, 1 per T ini kita maunya siapa? Si X ini kan ya, kalau di yang bawah gitu. Nah, jadi kira-kira M-nya di sini ialah si 1 per delta gitu. Maka berlaku Fx min L kurang dari epsilon. Saya rasa untuk yang X menuju min T hingganya sama. Nah, sebagai latihan limit-limit berikut dicoba ya. Limit-limit berikut dicoba untuk dihitung apakah ada nilainya. Nah, isi slide ini baik dari materi, ilustrasi, dan alur penyajian dibuat bersama-sama oleh saya sendiri, Sofwa Ahmad, Februdal Zanu, Taufik Hakiki, dan Bapak Wono Setiabudi. Dan template yang ada pada slide ini digunakan diadaptasi dari Slides Go. Ini daftar pustaka yang digunakan. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih.